Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, setiap hari Selasa pagi di Pusdai Jawa Barat mengadakan kajian tentang Al-Quran dan Hadis oleh para kiai. Pengurus DKM Pusdai Jawa Barat, terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya, silahkan hadir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, mari mengawali majelis yang mulia ini. Kita bersama membukakan batiniah kita setelah kita membuka lahiriah kita. Lahiriah kita dibuka dengan ketulusan ikhlas melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini, dan batiniah kita dibuka dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, kemanfaatan dan keberkahan, serta mampu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan nanti. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabiullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salamatullah alayka. Ishfa' ummataka ya Rasulullah, isfa' lana fi hadal majlis bi syafa'ati Rasulillah, bi syafa'atil Qur'an wa karamatil Qur'an wa mu'jizatil Qur'an wa barakatul Qur'an azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi syekhi wa syekhina wa syekhi wa syekhin wa jami' muassasat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Nas'aluka al-baraka wal karama wal ijazah wal birra wal istiqamah. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, menjelang lapar ya. Ya, kalau yang sudah kenyang berarti dari pagi sudah penuh dengan keberkahan. Jadi yang mudah-mudahan perutnya kenyang, pikiran dan akalnya pun kenyang insyaallah. Selasa ini merupakan Selasa keberapa ya Pak Haji Bambang? Ketiga ya? Ketiga. Ya, saya sebenarnya di Selasa keempat ya. Iya. Karena berbagai hal ya. Gak apa-apa, kebetulan saya sendiri baru selesai mendiklat 6.000 hafiz hafizah selama 2 bulan bersama dengan tim. Jadi saya diamanati menjadi tim 5 untuk mendiklat para hafiz hafizah yang nanti dan penanti sudah disebar di desa dan kelurahan se-Jawa Barat. Ya, luar biasa di Jawa Barat sudah punya data konkret
minimal sudah ada 6.000 hafizah. Inilah provinsi yang mudah-mudahan berkah dengan Al-Quran. Sebelum saya memberikan materi, saya mungkin akan menyampaikan beberapa kaitan sebagai bagian saya tugas amanah di Pusdai sebagai wakil ketua DKM membidangi Imarah. Kemarin Pak Bambang saya diskusi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terkait dengan ingin meningkatkan kualitas daripada kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di DKM Provinsi Jawa Barat, termasuk adalah pengajian di hari Selasa yang dikemas dengan pengajian Quran hadis. Kemarin kita diskusi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengikuti, tentunya ada metode ilhamku ya. Metode ilhamku ini dibuat dan ditemukan oleh Kiai Haji Lukman Hakim yang mungkin sudah langsung menyampaikan di ruangan ini. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mempraktekkan cara menghafal Al-Quran serasa bermain game. Sudah belum? Mudah atau susah? Ya, saya yakin tidak ada yang susah karena Allah sendiri yang menjamin bahwa kita semua tidak ada kesulitan untuk menghafal, membaca, memahami Al-Quran. Tidak ada alasan saya sudah tua, tidak ada alasan saya sibuk, tidak ada alasan saya tidak ada waktu, tidak ada alasan otak dan akal saya sudah tidak bisa menangkap lagi dan menampung lagi. Itu telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ke-54. Surat apa itu? Surat ke-54 surat apa? Al-Qamar. Surat Al-Qamar ini menjawab apa yang menjadi kegelisahan, keresahan Bapak Ibu semua, bahwa saya susah menghafal Al-Quran, saya susah membaca Al-Quran, saya susah memahami Al-Quran, saya susah untuk bertadarus Al-Quran. Dijawab oleh Allah Bapak Ibu. Dalam surat Al-Qamar surat ke-54 ini Allah menjawabnya tidak sekali, sama seperti dengan menjawabnya orang yang tidak bersyukur. Allah jawab dengan ayat yang sama di surat Al-Waqi'ah itu 31 kali bersamaan dalam teori mukjizat Al-Quran itu. Kenapa kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu terulang 31 kali? Karena hitungan hari dalam hitungan Hijriah dan Masehi, ternyata ada hitungan yang paling banyak di hitungan Masehi itu 1 bulan 31 hari. Itu mukjizat Al-Quran kalau Bapak Ibu tafakkur. Jadi tidak ada hari yang tidak punya nikmat, makanya tidak boleh setiap hari-hari ini diabaikan. Maka Allah tanyakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan. Ini bersesuaian hitungannya 31 kali di dalam surat Al-Waqi'ah itu. Dan ternyata hitungan hari yang paling banyak di Masehi itu 31. Dalam surat Al-Qamar Bapak Ibu mengatakan saya susah, saya sulit membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Dijawab oleh Allah, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Surat ke-54 ayatnya 17, 22, 32 dan 40 redaksinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi dalam teori ilmu balaghahnya, ketika ada ayat yang berulang dalam satu surat, ini penting untuk diperhatikan. Sama halnya ketika Bapak Ibu memberikan nasihat kepada anak cucu, kepada siapapun, yang nasihat itu sangat penting menurut Bapak Ibu untuk difahami, untuk diamalkan, untuk dipraktekkan kepada anak cucu Bapak Ibu semua. Maka nasihat itu tidak hanya sekali, maka pasti diulang-ulang. Kenapa pertanyaannya diulang-ulang? Karena
karena betapa pentingnya nasihat itu untuk kebahagiaan, keselamatan yang kita nasihati siapapun. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa manusia mengatakan susah itu Al-Quran, karena Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 110.000 kalimat atau kosakata, dianggap susah oleh umat manusia. Padahal Al-Quran sendiri menjadi hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi siapa yang merasakan dirinya atau memahami dirinya atau meyakini dirinya sebagai al-muttaqin, masuk pada gerbong, pada jam'iyatul muttaqin, masuk pada kelompok organisasi orang-orang yang bertakwa. Kita pandai berorganisasi di dunia ini, tapi bagaimana pandaikah kita berorganisasi menjadi al-muttaqin, berorganisasi menjadi as-sabirin, berorganisasi menjadi al-mukhlisin? Ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Oleh karenanya yuk bersama dengan Allah menyampaikan dalam surat Al-Qamar ayat 54, 17 ayatnya 22, 32 dan 40 ini direspon oleh kita. Ya, direspon oleh kita. Apa responnya? Ya responnya fahal mim mudzakir, di akhir kalimatnya itu memakai isim istifham, kalimat istifham. Kalimat istifham itu kalimat untuk bertanya. Fahal, maka ada enggak? Maka adakah mim mudzakir dari orang-orang yang mau belajar? Jadi pertanyaannya oleh Allah bukan dia kuat, bukan dia cerdas, bukan dia masih muda, bukan dia sudah tua, bukan dia sibuk, bukan dia lapang waktu, tapi fahal mim mudzakir, maka adakah yang mau belajar? Apalagi mohon maaf kalau itu bapak yang sudah purna bakti ini kan banyak luang waktu, satu hari satu ayat dihafal. Ya, insya Allah lama-lama satu juz. Ya, insya Allah sampai juz 31 Bang hafalnya. Ya, jadi itu merupakan jawabannya, mudah-mudahan. Maka dari itu mari kita di pagi hari ini kita mencoba untuk memahami salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah pada tema pagi hari ini, hidup menggapai rahmat dan ampunan Allah. Ya, tema pada pagi hari ini hidup untuk menggapai atau menjemput rahmat dan ampunan Allah. Tema ini dirujuk pada surat Al-Baqarah ayat 218. Hidup untuk menggapai rahmat dan ampunan Allah. Bapak dan Ibu, siapapun kita, selalu dalam hidup ini menyampaikan dan memohon juga, menyampaikan kepada saudara kita semoga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kita juga sering meminta kepada siapapun, mohon doakan saya semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah. Dan kalimat ini sudah familiar dalam kehidupan sehari-hari, baik dari kalangan lintas sosial kemasyarakatan tanpa kecuali. Karena Islam tidak membeda-bedakan dalam konteks duniawi. Islam hanya melihat satu tujuan, inna akramakum indallahi atqakum. Islam melihat satu tujuannya hidup ini, menjadi manusia-manusia berkarakter muttaqin, atqakum. Maka bagaimana kemudian Bapak dan Ibu hidup ini agar bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah? Allah memberikan gambaran, memberikan kunci, memberikan kisi-kisi. Kalau kita mau ujian kemudian diberikan kisi-kisi, kan paling tidak ada gambaran ya. Kira-kira kisi-kisi di alam kubur Ibu sudah tahu belum? Hidup yang paling lama di mana sih? Di akhirat. Hidup yang paling sebentar di mana?
Hidup yang paling sebentar di mana? Betul, di alam rahim. Karena hidup kita ini berpindah melalui proses 4 alam. Ya, hidup kita ini berproses, ya, berpindah dari alam satu ke alam berikutnya sampai alam terakhir adalah alam akhir. Yang pertama alam rahim. Itu tersirat dalam surat Al-Baqarah 218, walaupun konteksnya dalam konteks kenikmatan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini mengisyaratkan bahwa Allah mempertanyakan kepada kita sebagai manusia, kaifa takfurun, bagaimana kamu ingkar, bagaimana kamu kufur, bagaimana kalian semua tidak meyakini billahi kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian sebelumnya pada posisi yang amwat, tidak bisa bergerak apa-apa. Maknanya kita ada di perut itu kan hanya bisa menunggu. Di dalam perut itu berapa proses? Dari nutfah. Nutfah itu saripati tanah, ya. Saripati tanah itu apa? Ini saripati tanah. Makanan, minuman, apa yang kita konsumsi itu saripati tanah. Berproses dari nutfah masuk, berproses 40 hari menjadi alaqah. Ini harus sadar dulu kalau kita ingin mencapai rahmat dan ampunan Allah. Dari nutfah menuju alaqah itu 40 hari. Alaqah itu maknanya sesuatu yang menggantung di dalam dinding rahim. Nutfah sendiri kalau dikaji luar biasa itu. Sperma itu luar biasa. Sel-sel yang di dalam sperma itu akan membuahkan keturunan, 1 kali sel itu bisa jutaan. Tapi dengan rahmat Allah, sayangnya Allah, yang jadi cuma 1. Bahkan dalam cerita dan berita di berita dunia ini yang saya tahu, sampai ada 1 orang kembarannya 12 anak dia. Gitu. Tapi di Indonesia saya rasa belum ada informasi itu, ya. Dari alaqah kepada mudghah 40 hari. Mudghah itu gumpalan yang sudah kenyal, gumpalan yang sudah kenyal. Sebagian ahli fikih mengatakan seperti kenyal, gumpalan ya kayak gepuk lah kira-kira begitu, ya. Daging yang segi 4. Dari mudghah menuju al-janin, janin yang sudah mulai terbentuk organ, ada mata, ada telinga, ada kepala, ada tangan, tadi belum berwujud dan seterusnya. Seluruh panca indera, organ tubuh sudah lengkap di sana, dan disitulah manusia mulai ditetapkan oleh Allah. Pada saat hidup di dalam rahim itu, rata-rata manusia memiliki usia, ada yang 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun. Ada yang lebih? Ada yang lebih? 6 bulan lahir, prematur. Tapi sehat, ya, walaupun 10, ya, antara 9 dan 10 bulan. Normalnya, umumnya, aghlabnya, ghalibnya 9 sampai 10. Ada nggak yang lebih 1 tahun? Ada. Tidak boleh dikeluarkan 17 bulan. Iya, maksud saya ada tidak? Kalau hari ini
dikatakan zaman teknologi, ya. Tapi kan orang tua kita dulu ada nggak dokter? Ada. Saya di Belanda mah ayo. Dalam sejarah ternyata janin yang namanya keluar kemudian Muhammad bin Idris itu kan 48 bulan dikandungnya. Ya. Yang kita kenal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu dikandung ibunya 48 4 tahun. Ya baru baca ya. Ya, Imam Syafi'i luar biasa. Dikandung ada kekhususian, ada keistimewaan. Dan ternyata selama mengandung itu bapak dan ibunya mengkhatamkan Quran masing-masing setiap hari. Ya, kita merasa wah begitu. Bisa nggak kita? Bisa saja. Ya. Kalau Imam Syafi'i orang tuanya menghatamkan Al-Quran setiap hari, ya kita mah 1 bulan sekali. Ya, ya kalau ibu-ibu sudah mungkin sudah tidak lagi ya. Paling tidak anak-anaknya, ya putri-putrinya atau menantu-menantunya. Baik Bapak dan Ibu, hidup kita paling cepat itu di alam rahim. Naik dilahirkan oleh Allah badan kita janin itu di alam dunia, berproses kan di alam dunia. Berapa lama di dunia ini? Wallahu a'lam. Ya, semua makhluk yang hidup di dunia ini atas kehendak dan takdir hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa mengatur. Saya hidupnya harus sekian tahun, tidak ada. Hanya Allah. Ya. Berapa kira lama-lama? Paling umumnya berapa manusia hidup di dunia ini? Ya, ukurannya sudah disampaikan oleh Rasulullah. Umumnya umatku itu hidup di dunia ini ma baina sittuna wa sab'un kata Nabi. Rata-rata manusia hidup di dunia ini antara usia 60 sampai 70. Itu Rasulullah menggambarkan. Rasul sendiri usianya berapa? 63. Jadi sekarang yang sudah 70 tahun ada? Ya, sudah siap-siap lah Pak. Ya, sudah siap-siap. Yang 15 tahun juga siap-siap. Ya, saya 50 tahun ini juga siap-siap. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, transit kita di dunia ini ya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, walaupun ada yang lebih dari itu. Orang tua kita justru ada yang sampai 100 tahun ya. Ada. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, juga dipanjangkan, diperbanyak amal solehnya. Amin. Yang paling penting kan itu. Usianya panjang, amal solehnya juga produktif. Bukan usianya panjang, maksiatnya yang diproduktifkan. Na'udzubillah. Kalau kita muhasabah nanti, coba dari usia hari ini kita perbanyak produktif amal solehnya atau justru sebaliknya. Ya nanti dalam muhasabah harus begitu. Baik Bapak dan Ibu, yang ketiga kita akan pindah lagi transitnya di alam yang disebut alam kubur atau alam barzakh. Berapa lama? Wallahu a'lam. Yang pasti ada batasnya sampai ila yaumil qiyamah. Apa buktinya? Yang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun di antara para pendahulu kita yang sedang menanti, nunggu di sana, ada duduk ada menunggu, sedang merasakan nikmatnya kubur, ada yang sedang merasakan azab, naudzubillah ya, azab kubur. Kan mereka menanti
mati. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Hanya Allah yang tahu berapa lama. Wallah a'lam. Jangankan di alam kubur, kita saja di dunia ini nggak tahu kapan kita ini akan berpindah dari dunia ke alam kubur. Apalagi dalam situasi kondisi COVID seperti ini ya, was-was terus kita ini. Tapi nggak boleh berketerusan. Kita orang beriman, harus memiliki nilai tawakal, kepasrahan kita kepada Allah. Kita punya keimanan, kita jaga nilai iman ini. Kita siap. Bukan takut mati, tapi kita siap untuk mati. Mati bukan segala-galanya. Mati itu kan digambarkan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mati itu kesempurnaan. Jadi kalau Bapak Ibu di dunia ini sesungguhnya masih dalam proses, belum sempurna. Ketika orang dianggap sempurna, ketika ruhnya sudah berpindah dengan jasadnya, kapan? Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, di yaumul qiyamah, apa di alam barzakh, alam kubur ini tidak ada yang tahu. Dan itu sudah ratusan yang jelas. Kita menyaksikan kehidupan di alam kubur sudah ratusan tahun. Apa buktinya? Orang tua kita semua yang sudah mendahului kita udah ratusan tahun, nenek kakek kita, uyut kita, sanggawareng kita, udah ratusan tahun. Dan ternyata sampai hari ini belum kiamat. Berarti wallahu alam kapan datangnya kiamat. Nanti setelah alam barzakh dibangkitkan, dalam artian masuk pada alam yang keempat, alam yang al-abad al-abidin, alam yang kekal dan abad. Itu gak ada batasnya. Nah, bagaimana kita ini bertahap berpindah dari kontrakan satu ke kontrakan berikutnya. Kita ngontrak di alam rahim 9 bulan, kita ngontrak di alam dunia, kata Nabi rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ada yang sudah nanti ngontraknya free, ya free. Ngontraknya di akhirat, di alam barzakh. Dia hanya mendapatkan balasan hidup. Karena di dunia ini kata Imam Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Siapa yang pandai bercocok tanam amal solih, maka nikmat kubur dirasakan nanti pada akhirnya. Siapa yang memperbanyak amal keburukan, maka di alam kubur akan mendapatkan juga siksa atau azab kuburnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita bersama hidup ini untuk menggapai rahmat dan ampunan Allah. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan atau menggapai rahmat dan ampunan Allah? Karena Al-Quran sudah menjadi rumus kita, hudan lil muttaqin, bagi petunjuk orang-orang yang bertakwa ini. Dan insya Allah kita yang ada di ruangan ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga, memelihara, mengawal sampai akhir hayat kita menjadi muttaqin, yang kemudian digambarkan husnul khatimah. Jadi boleh kita mengatakan husnul khatimah hari ini, juga kita mengatakan semoga yang sudah wafat itu husnul khatimah, tidak apa-apa. Karena doa-doa itu ada kala sebelumnya dan ada kala setelahnya. Yang nerima Allah. Jangan pakai logika, jangan diperdebatkan. Kalau orang sudah wafat jangan bilang semoga husnul khatimah, nggak usah diperdebatkan. Itu doa itu bisa sebelumnya dan bisa sesudah. Ya, nggak usah diperdebatkan. Kalau mau bicara ilmu balaghah, itu sudah mafhum. Saudara kita semoga wafatnya husnul khatimah, doa roja, mengharapkan kepada Allah, baik sesudahnya atau sebelumnya. Kita sebelumnya semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Yang sudah wafat semoga mendapatkan juga husnul khatimah. Boleh tidak? Boleh. Gak usah diperdebatkan, doa. Dan yang akan memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan meraih rahmat dan ampunan Allah ada 3 karakter yang harus dimiliki oleh manusia.
untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah itu dimiliki oleh kita, yang digambarkan oleh Allah sendiri dalam surat Al-Baqarah 218 itu yang tadi di awal saya sampaikan. Dan ayat ini diawali dengan huruf taukid. Kata anak santri itu huruf inna itu huruf taukid. Apa maknanya? Apa tujuannya huruf taukid itu? Al-Quran tidak diawali huruf taukid sekalipun dia sudah harus diimani, diyakini oleh seluruh umat manusia, diimani oleh orang-orang yang beriman, ya, jadi orang yang beriman percaya kepada Al-Quran. Sekalipun ada yang memahami Al-Quran tapi tidak beriman, banyak. Dia tahu Al-Quran, dia faham isinya Al-Quran tapi tidak beriman. Tapi insya Allah kita ini tahu Al-Quran, tahu, faham dalam Al-Quran, lagi berusaha. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ditanya, kita iman gak dengan Al-Quran? Iman. Paham gak dengan setiap ayat Quran? Ini kan pertanyaan yang harus terus dijawab, ya, dilanjutkan. Ya berusaha, buktinya dengan sampai usia hari ini Bapak Ibu tidak berhenti belajar agama. Ya, inilah jawaban bahwa kita tidak paham Al-Quran, dijawab oleh gerakan kita, oleh harokat kita. Hari ini kita tetap belajar agama dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Jadi huruf inna ini menguatkan apa yang menjadi keimanan kita kepada Al-Quran, dikuatkan oleh Allah. Innal ladzina, sesungguhnya siapa orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, Bapak dan Ibu? Innal ladzina amanu, yang pertama. Alladzina amanu, orang yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, yang pertama karakternya adalah alladzina amanu, mereka berarti bukan personal. Siapa saja yang masuk dalam individu-individunya, mereka memiliki karakter iman kepada Allah. Inilah indikasi-indikasinya. Kita harus beriman dengan Allah. Iman itu menggabungkan 3 dimensi, al-qalbiyah, al-lisaniyah, al-arkan. Tidak bisa kita iman itu hanya lisan saja, saya beriman kepada Allah, tapi arkannya jauh daripada iman. Imankan mata kita, imankan mulut kita, imankan perut kita, imankan tangan kita, imankan kaki kita, imankan semua organ tubuh kita. Iman, hatinya yakin kepada Allah. Indikasi orang beriman gak mengeluh, Bapak Ibu, tidak mengeluh. Udah sakit senyum, alhamdulillah. Ya, punya uang, alhamdulillah, tetap senyum. Tidak punya uang, agak kagok, alhamdulillah. Nggak punya uang, alhamdulillah. Jangan kemudian difahami tidak punya uangnya diganti dengan kesehatan. Uangnya diganti dengan pasangan yang salih-salihah. Uangnya diganti dengan teman-teman yang selalu mengajak dengan kebenaran. Uangnya diganti dengan anak yang berprestasi, salih-salihah. Uangnya diganti dengan mudahnya mempelajari agama. Jangan mindset kita adalah uang, seakan-akan kebahagiaan itu. Jabatannya hilang, alhamdulillah. Berat atau susah ngomong ketika jabatan hilang? Punya uang tiba-tiba hanyut uangnya, tiba-tiba jatuh uang yang gak tahu kemana, alhamdulillah. Berat. Ya, sabar kapaksa. Insya Allah dengan proses seperti ini, Bapak dan Ibu, al-iman fi kulli halin wa makanin, iman kita diterapkan dalam situasi kondisi apapun.
Jadi orang yang iman itu tidak pernah mengenal situasi kondisi apapun dia. Iman yakin kepada Allah. Apa buktinya? Kita buktikan iman kepada Allah dalam situasi kondisi yang sangat-sangat terdesak, yang sangat-sangat tertindas. Lihat sahabat siapa? Bilal. Ditindas sedemikian rupa, disakiti sedemikian rupa, disiksa sedemikian rupa, disuruh kembali kepada agama semula, tetap iman. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Kita hari ini ada COVID-19, tidak perlu cemas, tidak perlu gelisah, tidak perlu galau. Bagaimana, seperti apa? Bahkan berita hoak di mana-mana. Ingat Bapak Ibu, kita ini umat yang menjaga nilai iman. Nah, kebayang difitnah, dihuakkan saudara kita yang muslim. Di mana letak sholat kita, di mana letak qiyamul lail kita, di mana letak baca Quran kita, di mana letak saumnya kita. Ketika kita sebagai seorang muslim tetap kita membiarkan dan menyebarkan berita fitnah, hoaks itu, apa yang terjadi? Terhijab semua amal ibadah kita, doa kita terhijab. Di hadapan Allah tidak bisa nyampai. Sadarkah kita semua? Prihatin Bapak Ibu. Hari ini akhlakul karimah, hari ini ilmu tasawuf, istilah dalam disiplin ilmu tasawuf itu harus kita gali lagi, kita kembangkan lagi, kita kaji lagi, kita perluas lagi. Akhlakul karimah bukan sekedar kita belajar akidah atau belajar syariah, tapi hari ini dikolaborasi dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu inna tasawwufa kullahu lahwal adab. Yang namanya akhlak itu dalam wilayah ilmu tasawuf, setiap gerakan kita memiliki etika, itulah tasawuf. Ibu hadir di sini posisinya sebagai hamba Allah yang terus belajar dan belajar, menghargai ilmu. Bu, Pak, ilmu ini harus kita hargai. Karena ilmu ditransfer oleh narasumber, berarti kita perhatikan, hargai ilmu yang hadir pada badan kita melalui serapan daya ingat kita, melalui telinga kita, kita lihat melalui mata kita. Makanya kalau anak-anak santri itu dengan kiainya luar biasa akhlaknya, adabnya. Tidak ada yang ngobrol ketika kiainya ngomong. Kenapa? Yang diperhatikan bukan kiainya, tapi ilmunya dihormati, dihargai. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, tidak akan bisa masuk di dalam tubuh manusia ketika manusianya kotor. Kekotoran manusia bisa saja dengan tanpa mengabaikan, tanpa memperhatikan, mengabaikan dan seterusnya. Apalagi sudah kita punya ilmu, jaga ilmu itu dengan kita menjaga perilaku akhlak kita. Jadi Bapak dan Ibu, iman ini harus menyatu tiga-tiganya. Iman dalam hati, diungkap iman itu melalui lisan. Apa lisannya? Untuk berzikir, menguatkan, saling menguatkan. Tidak bisa kita bicara iman tetapi kita tidak bisa menjaga nilai-nilai iman. Minimal kita baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kemudian al-arkan, seluruh anggota tubuh kita Bapak Ibu gunakan untuk iman kepada Allah, berzikir kepada Allah. Zikir yang paling utama itu apa? Apa Pak? Zikir yang paling utama, aqimis sholata lidzikri. Zikir yang paling utama itu adalah sholat. Karena dalam sholat ada nilai qalbiyahnya, ada nilai lisannya, ada nilai arkannya, tunduk, sujud, tersungkur kepada Allah, wa kharru sujjada. Pada saat kita sholat semuanya berzikir, hatinya berzikir, lisannya berzikir, tangannya berzikir, rambutnya berzikir, perutnya berzikir, kakinya berzikir, seluruh anggota tubuh kita berzikir sampai kita tersungkur sujud kepada Allah. Kepala yang biasa di atas, dielus, dijaga, dipelihara, pada saat sholat harus sama dengan lantai yang biasa kita injak.
Hidung yang selama ini kita hanya untuk mencium yang enak-enak, enak atau tidak, tempat sujud kita sujud, dan bahkan seluruh organnya, 2 telapak tangan, kening, hidung, lutut, dan jari-jari itu harus menempel di tempat sujud. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu fikih, min a'dha'is sujud, di antara anggota sujud harus menyatu di lantai itu. Makanya kalau sujud itu tidak boleh ada yang menghalangi, walau kana sya'ratan, walaupun satu helai rambut. Ibu-ibu ketika sujud ya tidak boleh ada yang menghalangi jidatnya, keningnya itu. Bapak-bapak, kopiahnya tidak boleh sujud kesujudan, diangkat, ya. Itu salah satu syaratnya sujud kan. Ya itu wilayah fikih, nanti belajar ya, ada wilayahnya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, dengan iman ini insya Allah hadirnya hidup kita ini menjadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, kenyamanan. Cukupkah itu semua? Tidak. Allah lanjutkan karakter berikutnya. Walladzina hajaru, arti yang kedua alladzina hajaru, orang yang hidupnya berharokah. Hijrah itu artinya berharokah, bergerak. Al-harakatus salih, orang yang hidup akan menggapai rahmat dan ampunan Allah, bergerak pada hal yang positif, yang kita kenal dengan al-amalus salih, aktivitas yang positif. Amal soleh itu aktivitas yang positif. Amal soleh bukan sholat Bapak dan Ibu. Sholat itu bagian daripada amal soleh. Amal soleh itu seluruh gerakan kita yang positif. Ngaji, belajar seperti ini. Ini anak-anak yang sedang syuting ini amal soleh. Kenapa yang disyuting adalah pengajian, bukan goyang dompet. Subhanallah. Ya. Alladzina hajaru, berhijrah kita. Hijrahkan akal pikiran kita. Kalau tidak tahu jadi tahu. Apa yang kita tahu? Al-Quran yang kita belum tahu jadi tahu. Al-Quran yang belum pernah bisa baca kita bisa baca, bisa baca. Al-Quran yang dulunya tidak paham bisa difahami. Kita hijrahkan mata, yang tadinya mata ini melihat yang maksiat-maksiat, yang aurat-aurat, hijrah, pindahkan, berharokah pada hal-hal yang positif. Mulailah Al-Quran membaca, melihat ayat-ayat, melihat kalimat-kalimat, ya. Hijrahkan. Kalau selama ini perut diisi dengan asal yang masuk yang enak-enak saja tanpa melihat haram dan halalnya, hijrahkan, pindahkan, harokahkan. Harakatus salih, gerakan-gerakan yang baik, yang positif. Perut diisi dengan makanan yang halal, yang thayyib. Kita harokahkan, kita gerakkan langkah kaki kita selama ini, ya macam-macam harokah gerakan kaki ini melangkah untuk hal-hal yang munkar, yang maksiat. Sekarang gerakan setiap kullu khatwatin, setiap langkah kaki ini, setiap kullu khatwatin hasanatun, setiap langkah kaki dijadikan nilai-nilai kebaikan. Kita harus mampu bisa mendepositokan diri kepada Allah. Rekening kita buka hari ini. Kita tidak hanya pandai membuka rekening di bank-bank yang kita ingin buka rekeningnya. Mulai hari ini kita buka rekening akhirat kita melalui rekening nomornya salat qiyamul lail, melalui rekening dengan rekening nomornya qiraatul Quran, rekening dengan silaturahim nomornya. Ini kan bank-bank ini yang akan dirasakan pada akhirnya nanti, Bapak dan Ibu. Terkadang kita ilustrasi kita dunia dan dunia. Ingat Bapak dan Ibu, kata Nabi, ada penyakit yang sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat itu belum ada obatnya ditemukan. COVID-19 yang katanya di awal-awal sulit ditemukan obatnya, vaksinnya, alhamdulillah hari ini sudah mulai. Walaupun
Orang ada yang terima, ada yang tidak. Tapi alhamdulillah fatwa MUI sudah sah halal. Ya, karena saya salah satu bagian di sekretaris Komisi Kerukunan MUI Provinsi Jawa Barat. Saya juga. Ya. Ya, inilah Ibu, jangan sampai mendapat informasi yang hoax, Bu. Kami tidak semata-mata menghalalkan, Bu. Kita kaji para alim ulama, para ilmuwan di sana, di Komisi Fatwa. Ayat-ayat Al-Quran digali oleh para ahlinya, hadis-hadis digali oleh para ahlinya. Ditemukan beberapa isyarat-isyarat tentang apa yang menjadikan disodorkan oleh teman-teman di BP POM, teman-teman dari kesehatan. Dan ternyata itu semuanya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi jangan kemudian kita mendapatkan info yang tadi hoax itu. Dihalalkan atau halal, ini kan sudah tendensi kalimatnya. Gak usah kita kembangkan itu semua. Yang pasti Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwanya sudah menyatakan sah halal itu obat. Dan suci. Artinya dalam kondisi-kondisi seperti itu kita tidak lagi untuk mengistihadkan diri. Ya, kalau ibu tidak percaya, tidak yakin, diskusi dengan majelis ulama. Jangan kemudian menyebar kepada orang yang tidak paham, yang pada akhirnya ingat ini jadi fitnah nantinya. Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Sejauh mana sih akal pikiran kita, pengetahuan kita tentang ayat Quran sampai bisa menolak ijma'nya? Ini kan perkumpulan majelis ulama di Komisi Fatwa itu orang-orang yang ahli di bidangnya. Usul fikih di situ ada ahli usul fikih, ahli Al-Quran, ahli hadis dan seterusnya. Ya. Kita sebagai umat yang memang ittiba, yang mengikuti ya sudah. Namun demikian, ya silahkan kembali kepada keyakinan masing-masing. Yang percaya dengan fatwa MUI ya silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Allah saja menurunkan Al-Quran, tidak memaksakan. Harus diimani semua itu Allah Al-Quran yang menurunkan, Bapak dan Ibu. Apalagi ini fatwa yang diproduk oleh manusia merujuk kepada Al-Quran dan hadisnya. Tetap ada pro dan kontranya. Terpenting kita jaga akhlak kita. Itu ingin harapan dari kita semua. Tujuannya apa? Agar kita menjaga amal soleh kita semua. Baik, kita lanjut yang kedua. Karakter yang tentunya akan bisa menggapai rahmat dan ampunan Allah, alladzina hajaru. Kita masuk menjadi orang-orang yang bergerak di dalam amal soleh. Bergerak dalam amal soleh. Jam 11 ya Pak ya? Amal soleh. Sehingga di amal soleh ini setiap aktivitas yang positif, ya sampai jam 11 selesai. Setiap aktivitas yang positif, insya Allah inilah yang nanti menjadikan gambaran kita menggapai rahmat dan ampunan Allah. Sampai dalam hal yang positif itu yang paling kecil, Bapak dan Ibu, kalau ada duri di tengah jalan yang diyakini membahayakan orang, dipindahkan. Ini juga termasuk bagian amal soleh. Kira-kira masih ada enggak ya individu-individu? Saya yakin ada masih. Ada orang yang hatinya sebersih itu, yang walaupun dianggap remeh, ada jalan yang berlubang, cepat untuk ditutup lubangnya, tapi kadang-kadang lubangnya besar-besar dilubangin. Masya Allah. Hari ini banyak lahan-lahan yang juga ketika dibangun kurang memperhatikan daripada serapan-serapan air, yang kemudian akhirnya apa? Muncul banjir. Kalau banjir muncul genangan-genangan air. Kalau sudah banyak genangan air, muncul bibit-bibit penyakit. Kalau sudah bibit-bibit penyakit banyak, merambah kemana-mana. Dan akhirnya masyarakat. Yuk kita jaga semua itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, setelah alladzina hajaru,
Yang ketiga, alladzina jahadu fi sabilillah. Orang yang mampu memiliki komitmen jihad itu memiliki komitmen mujahadah. Makanya kenapa orang yang di malam hari bangun disebut tahajud itu, karena mereka komitmen dalam situasi kondisi apapun, bersungguh-sungguh. Jihad hari ini bukan manggul bom, bukan manggul senjata, bukan. Untuk di Indonesia mungkin boleh jadi, di negara-negara tertentu. Di sini tidak ada. Sekalipun ada orang disebut non muslim, di Indonesia tidak ada yang disebut muslimnya muslim atau kafir, menjadi kafir harbi. Tapi kafirnya kafir dhimmi, kafir yang sama-sama menanggung nilai kebangsaan kita, dirawat, dijaga. Siapa yang sekarang bisa kemudian merongrong kesatuan negara Republik Indonesia? Itu musuh kita bersama. Jadi hari ini mau muslim mau non muslim, yang non muslim disebut kafirnya kafir harbi, kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan persoalan bacaan-bacaan di handphone, dan hari ini begitu mudahnya mendapatkan materi-materi tulisan artikel di handphone, tabayunkan sesuai dengan Al-Quran. Ketika ada pemahaman yang tidak jelas, udah kitanya terbatas bahwasannya kita meyakini di handphone yang tidak bisa diskusi, cobalah fatabayyanu. Al-Quran mengajarkan bertabayunlah, mengklarifikasi kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Janganlah ke logika kita, wah sigana kita. Sayang ibadah kita. Dalam konteks akhlak, konteks tasawuf, yang disayangkan diri kita. Beragama ini kalau kita terus menebar fitnah, menebar hoax, sayang. Ya. Jadi walladzina jahadu, yang ketiga karakter yang akan mengantarkan rahmat dan ampunan Allah, kita bersungguh-sungguh. Ingat Bapak dan Ibu, berjihad yang bagaimana? Ukurannya berjihad yang bagaimana? Ukurannya digambarkan sama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai perang yang namanya kita kenal adalah perang Badar. Siapa yang tidak tahu perang Badar itu? Perang yang sangat dahsyat, luar biasa, perang yang sangat tidak seimbang. Bapak Ibu, bayangkan kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, kaum musyrik Mekah berjumlah 998 orang. Para ahli sejarah mengatakan genap 1000 orang. Ingat, dari komposisi jumlah saja tidak seimbang. Lebih-lebih perang Badar terjadi pada saat bulan Ramadan. Kaum muslimin sedang berpuasa, menahan lapar dan haus. Bapak dan Ibu, bukan sekedar menahan lapar dan haus, situasi cuaca di Arab itu luar biasa panasnya, berbeda dengan kita. Coba, musuh tidak seimbang, kondisi fisik berperang di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, cuaca di Arab itu luar biasa panas. Dari 3 indikasi ini juga sudah jelas kita secara logika pasti kalahnya. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kemenangan diraih oleh umat Islam. Selesai perang Badar itu Bapak dan Ibu, pulanglah sahabat Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan Rasulullah menyampaikan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita baru saja selesai perang kecil menuju perang yang besar. Kaget. Sahabat kaget Bapak dan Ibu. Kenapa tidak kaget? Oh, tadi itu indikasinya tidak seimbang musuh dengan kaum muslimin. Kondisi puasa pasti merasakan lapar dan haus, cuaca yang begitu panas. Kaget sahabat mendengar ucapan Rasulullah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Perang Badar yang begitu besar menurut pandangan sahabat dianggap kecil oleh Rasulullah. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai perang kecil menuju perang yang besar.
Lantas para sahabat dengan rasa kepenasaranannya itu bertanya kepada Nabi, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa yang engkau anggap ya Rasulullah perang yang besar itu? Rasul sambil tersenyum. Ternyata para sahabat menganggap perang tadi yang tidak seimbang, perang tadi dalam kondisi lapar dan haus, perang tadi yang dalam cuaca yang sangat panas itu dianggap perang besar. Padahal perang yang lebih besar ada lagi, jihadul nafas, perang yang besar itu melawan musuhmu yang ada pada dirimu itu. Musuhmu yang ada pada dirimu itu apa bentuknya? Kesombonganmu itu adalah musuhmu. Merasa paling pintar itu adalah musuhmu. Merasa paling kuat, merasa paling kaya itu adalah musuhmu. Merasa paling cantik dan paling ganteng adalah musuhmu. Merasa paling tinggi kedudukan dan jabatan itu adalah musuhmu. Rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Perang yang besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Nafsumu itu adalah malasmu, itu adalah musuhmu yang harus diperangi. Bagaimana hari ini musuh bergentayangan di kamar kita? Bagaimana musuh-musuh itu dibawa oleh kita melalui handphone? Ini musuh mau buka apa saja pasti disajikan. Subhanallah, berat Bapak Ibu. Ada zamanul fitnah kata Nabi. Di zaman akhir ini adalah zaman fitnah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita akan terbawa dengan tadi namanya hoax tadi. Nah, padahal fitnah itu al-fitnatul asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih kejam, lebih besar, lebih berat daripada pembunuhan. 3 karakter Bapak Ibu yuk kita miliki. Alladzina amanu, miliki, menjadi orang-orang yang memiliki spiritual yang kuat. Alladzina hajaru, kita harus mampu berharokah, bergerak dalam hal yang positif. Hal yang positif bukan saja sholat. Silakan jadi politikus yang baik. Silakan jadi pedagang yang baik. Silakan jadi petani yang baik. Silakan jadi profesi dokter yang baik. Silakan jadi ilmuwan yang baik. Silakan jadi pendengar yang setia dan pendengar yang Bapak Ibu mendengarkan saja luar biasa. Tidak semua orang yang bisa duduk hanya mendengar saja. Coba pikir Bapak Ibu duduk di sini, pasti kesibukan banyak, pasti yang dipikirkan banyak. Tapi karena sabar, ikhlas, tawadhu, rendah hati saya ibadah kepada Allah. Yang ngomong siapapun pasti saya mendengar. Itu kesabaran. Makanya jaminannya orang yang talabul ilmi itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang 1 tahun semalam suntuk siang malam. Itu lebih baik daripada orang ibadah seperti itu. Kita duduk bersama talabul ilmi. Hebat orang yang talabul ilmi itu. Yang kedua, alladzina hajaru, mampu berharokah, mampu memiliki pergerakan positif dalam hidup ini. Yang ketiga, kita mampu untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghalau, untuk melawan musuh-musuh yang selalu ada dalam diri kita. Jihadun nafas. Di ayat akhir ini Bapak Ibu diberikan petunjuk rambu-rambunya, ulaika. Maka isim isyarah kolektif, tidak individu. Ulaika, siapapun mereka, alladzina amanu, alladzina hajaru, alladzina jahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Kalimatnya lagi di samping isim isyarah yarjuna fi'il mudhari. Kata Anas Sandi memiliki zamanul hal wal istiqbal, memiliki 2 nilai zaman, memiliki 2 nilai masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi kita hidup di dunia kalau pengen mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di dunia ini, lakukan 3, alladzina amanu, alladzina hajaru, alladzina jahadu fi sabilillah.
Kalau kita nanti di akhirat, kalau kita nanti di alam kubur ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, juga lakukan. Amanu hajaru jahadu ulaika yarjuna rahmatullah. Karena mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah sekarang maupun yang akan datang. Bukan sekedar rahmat Allah, Bapak dan Ibu. Di kalimat terakhirnya Allah angkat lagi Ismul A'zamnya. Ismul A'zam dalam Al-Quran ada berapa jumlahnya? Sudah pernah saya sampaikan di ruangan ini? Masih ingat? Harus sabar. Lupa itu adalah harus kita sabari, harus kita sikapi. Ismul A'zam dalam Al-Quran terulang sebanyak 2698 kali. 2698 kali. Lafaz Allah Ismul A'zam itu Allah. Tidak ada kalimat yang menggetarkan langit, bumi, jiwa kita semua kecuali kalimat itu ada Ismul A'zamnya. Makanya dinyatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini di akhir kalimat, akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Luar biasa. Zikir yang paling utama-utamanya zikir setelah tadi ada salat. Salat kenapa ada disebut zikir yang paling utama? Karena seluruh organ tubuh tadi menyatu berzikir kepada Allah Ismul A'zamnya, beribadah kepada Allah. Al-Quran dibaca kenapa paling utama zikir setelah salat? Itu karena terulang 2698 kali lafaz Allah dirangkai dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian kita zikir kalimat yang setelah Al-Quran ada kalimat zikir yang paling utama la ilaha illallah. Makanya kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ikut thariqat berbeda zikirnya. Illallah. La ilaha illallah itu bisa dihilangkan huruf nafinya, la ilahnya dihilangkan, tinggal illallah. Ya. Huruf istisna illahnya dihilangkan, masih berzikir juga Allah. Illahnya dihilangkan, alifnya yang Allah dihilangkan, masih dibaca lillah, karena Allah. Ya. Lam yang pertama dihilangkan, masih ada lam yang kedua, lahu, bagi Allah. Lam yang terakhir yang kedua dihilangkan, tinggal huruf satu saja, hu. Maka ada orang yang berzikir menyatukan diri seluruh organ tubuh bahwa dirinya sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, menyatu untuk bersama dengan zat yang maha suci. Kan beberapa waktu yang lalu diperdebatkan zikir kok hu apa itu? Ya karena akalnya masih berpikir akal fikih, bukan akal thariqat. Pikirannya masih dalam tatanan fikih, bukan ilmu luar biasa Bapak Ibu. Makanya jangan cepat menjudge orang salah sebelum kita tahu dalil dan dasarnya. Kalau tidak tahu, tabayyun, tanya sama yang ahlinya. Insya Allah kita menjadi orang yang hati bersih. Orang tanda hati bersih itu orang yang tidak cepat menyalahkan orang lain. Itu aja tandanya. Orang yang hati bersih, orang yang menghargai pendapat orang lain. Orang yang hati bersih, orang yang menghormati perbedaan. Orang yang hati bersih, orang yang merangkul bukan memukul. Orang yang hati bersih, orang yang mengajak bukan mengejek. Orang yang hati bersih, orang yang mengajak taat bukan mengajak maksiat. Itu insya Allah. Ya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah di akhir kalimatnya, orang yang tadi tiga karakter itu, di samping dia mendapatkan rahmat Allah sekarang maupun yang akan datang, dikasih lagi oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Diampuni oleh Allah, disayang oleh Allah. Inilah ayat yang diberikan oleh Allah sebagai kisi-kisi kunci kita agar hidup ini menggapai rahmat dan ampunan Allah. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan, bisa menjaga sehingga meraih
apa yang sering diucapkan oleh kita, semoga hidup ini mendapat rahmat dan ampunan Allah. Boleh jadi selama ini kita baru sekedar mengucapkan, baru sekedar meminta kepada siapapun yang diharapkan diminta oleh kita. Tapi hari ini kita ditambah lagi bagaimana ucapan rahmat dan ampunan Allah itu didapat oleh kita. Bagaimana ketika kita mendoakan orang lain juga semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah. Maka 3 karakter ini yang harus kita miliki. Itu saja sebagai pengantar pada pagi menjelang siang ini. Tentunya ada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan berdiskusi tanya jawab, tetapi Bapak Ibu juga punya ilmu, punya wawasan, punya pengalaman, sehingga bisa berbagi dengan kita semua di ruangan ini. Itu saja sementara. Silakan kalau ada hal-hal yang sifatnya ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seiring dengan kondisi kita pada saat ini, ya pandemi, ya perang medsos apalah itu. Ujung-ujungnya yang tadi kita simak dari Ustaz bilang bahwa usia-usia kita ini yang lagi APB-nya insya Allah sudah harus siap menghadap Allah ketika dipanggil kapanpun. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah, dengan seiring apa yang kita pahami tersebut, jelas kita harus siap apapun, kondisi apapun, menit, detik, jam, dan seterusnya, harus kita persiapkan. Kemudian juga seiring dengan penyakit yang sekarang sedang melanda dunia, itu mungkin dari bapak-bapak dan ibu sekalian juga merasakan hal itu, terkena apalah itu COVID atau bukan. Tapi ternyata mau sakit COVID atau bukan, kita termasuk saya pribadi kena imbasnya. Orang takut dengan saya. Ada sebagian kelompok yang takut dengan saya. Bu, nggak usah datang ke komunitas kita ya, karena ibu katanya, baru katanya gini. Oh ya maka. Tapi komunitas yang lain nyantai gitu. Ada yang lain, saya santai udah nggak apa-apa, sekarang aja datang gitu. Seiring dengan itu, saya ingin penjelasan dari Ustaz bahwa kematian kita harus siap, datangnya kapanpun. Tapi sudah ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW bahwa begitu dahsyatnya ketika Allah cabut nyawa seseorang. Yang saya garis bawahi atau yang saya pertanyakan, kita akan menghadap Allah yang begitu rahman dan rahim. Kita akan menghadap Allah yang begitu sayang kepada kita semua umatnya. Tapi kenapa harus melalui proses tersebut? Itu yang sampai sekarang jadi dilema buat kita. Padahal seharusnya ketika kita mencintai Allah, ketika kita begitu mencintai Allah, kita ingin cepat bertemu. Nah itu yang belum saya pahami sampai sekarang. Karena apa? Karena kita juga mungkin sudah mendapatkan atau sudah bertemu dengan orang-orang yang ketika mencabut nyawa atau yang sedang merekam nyawa lah. Nah kondisinya seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu tadi bahwa kenapa seperti itu? Enggak Ustaz, kalau ada tambahan enggak ibu yang lain? Terima kasih. Sudah? Ada lagi? Baik, saya coba untuk kolaborasikan bahwa Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa tanpa kecuali pasti al-maut, berpisah ruh dengan jasadnya. Saya tidak mengatakan mati ya. Mati itu berpisah ruh dengan jasad, artinya manusia masih hidup nanti. Karena kalau konotasinya kalau sudah mati seakan-akan segala-galanya sudah selesai. Ya,
kita di dunia ini masih, sekalipun sudah mati, masih ada bergerak 3 hal, masih bisa mengintervensi dalam kematian itu, dalam perpindahan itu, yang disampaikan oleh Rasulullah, waladun salih, ya, amalun jariyah, wa ilmun yang tafa'u bih. Dalam kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu, kenapa harus merasa takut, merasa gelisah, merasa cemas? Dalam konteks hukum kita ini harus disebut al-ikhtiyar, harus memiliki kehati-hatian. Karena apa? Karena kita dalam satu konteks ayat dinyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini menggambarkan ikhtiar, menggambarkan usaha, harus ada perubahan. Perubahan itu akan ditentukan oleh Allah, di mana perubahan itu sejauh daripada kemampuan manusia. Bagaimana dalam konteks menghadapi situasi Covid seperti ini? Dalam konteks maqasidus syariah, tujuan daripada agama ada satu, di samping ada hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul mal dan seterusnya. 5 yang harus kita jaga, salah satunya adalah hifdzul nafas, menjaga keselamatan dan kesehatan jiwa. Maka karena kita sebagai makhluk sosial berinteraksi, pasti kata ibu tadi, jangan ke sana, jangan ke sini. Jangan diambil kalimat negatifnya. Kalau yang diambil negatifnya, pasti kita akan merasa tersinggung. Kan tadi kalimatnya, kita harus mampu memahami, di samping kalimat juga memahami karakter orang. Siapa orang yang bicara itu? Kalau dia bicara seperti itu, makomnya baru sebatas itu, kita harus maklumi. Tapi kita yang harus mampu menjaga. Ya, kalau kita paham tentang kalimatnya, bukan sekedar jangan ke kelompok ini, jangan ke komunitas ini karena dalam situasi kondisi Covid takutnya menular segala macam. Diyakini bahwa ini semua dalam rangka ikhtiar lahiriah dan batiniah, zahiriyah wal batiniyah, dalam rangka al-ikhtiyar, menjaga kewaspadaan. Karena jelas tadi. Nah, kalau sudah menjaga, kemudian masih tetap saja terindikasi bahkan menjadi musibahnya kena positif Covid tadi, kembalikan sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini jangan kemudian dianggap meninggal. Orang banyak sekali memahami bahwa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dalam konteks ketika mendengar orang apa saja yang menjadikan ujian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, apa saja yang kami uji kepada kalian semua bil khairi, dengan kebaikan dan keburukan. Buktinya Sayyidina Umar bin Khattab mendapat perpindahan tongkat kepemimpinan dari dari sahabat Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Ketika mendapat itu apa? Inna lillahi wa inna. Padahal dilihat oleh kacamata dunia bahwa mendapat kedudukan dan jabatan itu kenikmatan. Tapi Sayyidina Umar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih-lebih yang dianggap alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimat al-hayat itu kan kesenangan, kehidupan yang merasa orang pengen lama hidup. Al-maut sesuatu yang menjadikan mati. Orang tidak mau dalam konteks yang berjalan dengan kematian, sakit, sengsara, tidak punya fasilitas segala macam menyebabkan mati. Liyabluwakum ayyukum, akan diuji kepada kalian ahsanu amala, siapa yang mampu memanage dengan baik. Maka dari itu, menyikapi hal seperti itu, sikapi dengan positif. Kalau kita menyikapi dengan positif, apapun kalimatnya, apapun bahasanya, insya Allah kita tidak akan bertambah lagi sakit.
penyakit itu katanya, bukan katanya, menurut penelitian datangnya dari dua unsur. Pertama unsur makanan, kedua unsur pikiran. Nggak ada lagi. Kalau pikiran kita selalu melahirkan pikiran-pikiran yang negatif, seudon dalam bahasa agama, ya sudah, tensinya tinggi terus. Kalau kita hidup ini pola makannya tidak diatur, ya kita badannya jadi besar tapi banyak virus. Oleh karena itu seimbang. Makanya kullu da'in dawaun, kata Nabi. Setiap penyakit pasti ada obat. Harus yakin. Harus yakin. Apapun yang ada di sekitar kita, penyakit apapun yang Allah turunkan, kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Mohon maaf, saya 1 minggu 10 hari yang lalu ditelepon anak saya ditulis. Kebetulan kuliah di sana. Habis diminta oleh dubesnya di Tunisia untuk sosialisasi pakaian Nusantara. Ternyata staf KBRI-nya itu setelah diswab itu positif benar. Ada 10 mahasiswa termasuk putri saya di sana. Itu pulang dari acara sampai rumah muntah-muntah, panas meriang, buang-buang air. Temennya sampai hilang penciumannya. Siapa yang orang tua tidak panik? Saya yakin pas malam Senin kami punya rutinan se-Jawa Barat, karena kita punya tim hafiz-hafiz. Kita mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 151 kali khatam Quran. Pas kebetulan memang program kita di situ setiap Senin pertama setiap bulan. Insya Allah bulan depan kita target 200 kali khatam. Karena di tempat-tempat se-Jawa Barat ada di satu pesantren 30 kali khatam. Yang namanya hafiz itu kan cepat. Kita ini kan juga membaca 45 menit lah standarnya. Bapak Ibu membaca 1 juz berapa? Saya yakin 45 menit selesai. Tartil itu. Saya dengan jamaah setiap bulan mengkhatamkan khatam Quran via Zoom ya. Saya rutinan khatam Quran dengan jamaah itu via Zoom. Sebelum ada Covid ini saya luring di darat. 1 orang 1 juz, 1 orang 1 juz, 30 orang 30 juz. Bapak Ibu tahu hikmahnya. Idza khatamal 'abdul Qur'an shalla 'alaihi 'inda khatmihi 60 alfi malak. Ini hadis sahih. Ketika seorang hamba Allah mengkhatamkan Al-Qur'an, shalla 'alaihi 'inda khatmihi 60 alfi malak, maka 60.000 malaikat shalla 'alaihi 'inda khatmihi 60 alfi malak membuat rekomendasi doa-doa di situ direkomendasikan oleh 60.000 malaikat. Di hadis yang lain ketika doa khatmil Quran dibacakan 4.000 malaikat mengaminkan bersama siapapun yang hadir di majelis itu. Luar biasa. Syafaat Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ternyata Al-Quran menjadikan satu isyarat yang belum banyak direspon oleh setiap manusia, hanya baru direspon baca menghafal. Ternyata makna kandungan tujuan Al-Quran tidak banyak diserap. Sifat zahiran wa batinan. Bapak Ibu, dengan izin Allah, malam Senin itu baca Quran, khatam Quran, besoknya video call lagi. Ayah, alhamdulillah, nangis saya. Saya hari ini sudah 7 botol saya minum antivirus COVID, walaupun bukan vaksin ya. 1 liter itu 200 juta. 1 botol itu 750. Saya alhamdulillah itu rutin karena ada namanya untuk para kiai dan santri. Saya dapat itu untuk pencegahan. Dan yang sudah COVID sudah positif 1 hari 3 kali minum botol itu. Alhamdulillah. Mohon maaf termasuk Profesor Kiai Said Akil Siraj itu kena 3 kali 1 hari minum.
Arifin Ilham juga sama, Afisi namanya, dan itu gak dijual di peredaran umum tertentu. Bapak dan Ibu, luar biasa, itu syafa'ah Quran, syifa'nya Quran. Ya, saya mau kirim obat ke anak saya, nggak mungkin. Sampai hari ini teman-temannya sudah hampir 2 tahun ini ngirim paket tuh nggak sampai-sampai karena saking jauhnya dari Afrika. Kebetulan dapat beasiswanya di sana. Ya, dia sambil tahfiz juga di sana. Bapak dan Ibu, jadi yakin bahwa dengan adanya Quran, dengan adanya doa, setiap penyakit itu oleh Allah diturunkan obatnya. Obatnya ada yang melalui fisik, obatnya ada yang melalui hikmah. Ya, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah. Hikmah itu kefahaman, hikmah itu adalah amal soleh yang pada akhirnya dimiliki dan amalkan oleh seseorang. Pemahaman akidah, pemahaman hukum, pemahaman syariah dimiliki oleh seseorang. Maka orang yang faham tentang hikmah, Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi Bapak dan Ibu, sering-seringlah membaca Al-Quran, khatam Quran bersama keluarga. Kalau tadarus Al-Quran sendiri pada saat doa khatmil Quran, Bapak Ibu jangan sendiri, ajak suami. Kalau yang baca khatamnya selesai, Ibu ajak menantu, ajak cucu, ajak anak, yuk bersama doa khatmil Quran. Demikian juga Bapak kalau ada yang baca Quran khatam, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak menantunya. Yakin itu. Idza khatamal abdul Quran shalla alaihi 'inda khatmi 60,000 malak. 60.000 malaikat membuat rekomendasi doa-doanya dikabulkan oleh Allah. 4.000 malaikat hadir di majelis itu mengaminkan doa khatmil Qurannya. Bayangkan. Dan itu mukjizatnya Al-Quran yang tidak dimiliki dengan majelis-majelis yang lain. Mudah-mudahan ahli Quran semua. Itu barangkali ya saya tambahkan untuk apa yang tadi disampaikan. Kata kuncinya positive thinking, husnudzon maknanya, kemudian selalu katakan ikhtiyat sebagai menjaga, bukan untuk menghindari tetapi menjaga ikhtiyat. Dan ketiga, yakini bahwa setiap penyakit ada doanya. Dan yang keempat, tawakal ala Allah. Kalau orang sudah tawakal, insya Allah. Itu saja barangkali, karena saya yakin sudah alim semua, alim alamah. Amin. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang baik dari Allah sebagai kenikmatan kita semua, dan yang kurang baik adalah kekhilafan saya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Yuliani dan kru liputan yang bertugas, Anggita Fitriani, Novasa Fitri, Wida Afrianti, Siti Aisyah melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.